Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Masih di sini. Kita belajar 1 tahun ini 1 Korintus 3, Pak. Hanya berapa ayat ini loh ya. Tapi saya melihat firman Tuhan ini tidak hanya dalam teori. Kita diuji loh dalam perjalanan ini. Saya melihat kita diuji. Nah, kenapa saya kasih banyak pengantar ini? Karena ini tidak marah. Nanti ke depan ini kita akan ditantang dengan marah gitu loh. Saya udah contohkan waktu itu ya. Saya ketika mencoba ini di asrama, bukan berarti saya waktu itu dibiarkan semuanya makin baik. Enggak. Tuhan membuat lebih kacau supaya teruji. Ya, emas yang baik itu dibuang ke comberan, emas yang asli ya, itu akan tetap menjadi emas. Emas yang palsu jangankan dimasukkan ke comberan, disimpan aja tetap yang tempat yang bagus, tetap akan berubah. Bayangin, ya itu kenyataannya. Emas yang asli itu buang ke comberan, tetap itu sampai berapa tahun pun itu tetap akan dia jadi emas. Emas yang palsu nggak usah dibuangin ke comberan, disimpan di tempat yang bagus sekalipun, tetap akan berubah. Itu artinya ya, kalau kita mau kelihatan siapa diri kita sesungguhnya, justru itu harus ada di dunia ini. Artinya ada di dunia yang bukan berarti juga coba-cobalah, bukan. Kita bukan coba-coba, tetapi dia akan datang sendiri kok. Sama seperti Adam dan Hawa. Apakah Hawa yang mencari ular itu? Enggak. Ular itu yang datang. Ya sama, iblis itu akan datang. Cuman masalahnya kita siap apa nggak siap, itu aja. Kalau kita nggak siap ya seperti itu, seperti Hawa yang jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita siap, dianya yang tidak akan bisa memenangkan kita. Ya, jadi seperti itu. Coba kita baca ya 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, indah sekali kata-katanya. Ini kita masih belajar 1 dari 9 buku ya, dan kita masuk ke tidak pemarah sekarang. Nah, coba kita melihat ya, ini dari 9 buku ini kita mengharapkan ya bisa 156 kita bentuk ya, pelan-pelan 156 karakter kita bentuk nanti satu persatu. Dan kita masih di buku yang pertama ini. Jadi jangan merasa kalau hasilnya belum kelihatan banget, sabar ya. Karena di awal sekali dalam kasih apa yang dibangun? Panjang, sabar. Jadi panjang, sabar. Nggak dikatakan pendek, sabar ya. Panjang, sabar. Karena kita masih, paling tidak kita sudah memulai. Awal pertama itu penting. Karena tidak ada langkah yang kedua. Kalau tidak ada langkah yang pertama. Nah itu, paling tidak kita sudah memulai. Ya. Kalau ada saatnya kita berhenti nggak apa-apa, tapi paling tidak kita ada waktunya untuk melangkah lagi. Walaupun mungkin ada mundur, kita sudah maju dua langkah ya, tapi mundur 1 langkah, paling tidak kita masih sudah maju 1 langkah. Jadi seperti itu. Daripada kita nggak pernah maju, kita tetap berada di dalam keadaan 0. Itu yang saya harapkan. Makanya kita tetap mulai walaupun sepertinya keadaan banyak yang tidak mendukung, tapi kita terus maju. Karena sampai kapan keadaan mendukung, itu pertanyaannya. Sampai kapan semuanya sudah baik-baik aja baru kita memulai. Itu tidak bisa juga. Sampai kapan? Sampai di surga nanti, gitu ya. Kalau di surga, kalau nggak sampai karena sudah belum memulainya, itu bahaya juga kan. Ya, oke. Nah, tidak pemarah di halaman 77 dalam buku kita kecil itu ya. Itu karakter yang dibentuk kali ini adalah sikap tidak pemarah. Nah, ini jadi ini ada, saya akan jelaskan dengan secara cepat karena hari ini ada metode PA juga, jadi saya tidak akan lama di sini. Nah, tanda-tanda dari karakter ini, terus tips untuk karakter ini sangat sederhana sekali bukunya. Nah, coba saya jelaskan pengertian dari kata pemarah. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin kita sudah tahu ya, tapi coba saya lihat keterbatasan bahasa Indonesia di dalam bahasa aslinya. Karena perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani, perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani. Nah, coba saya jelaskan ini. Kata
pemarah di sini itu adalah dari kata parosuno. Ya, parosuno itu artinya apa? Gitu. Supaya kita lebih mengerti pemarah itu dalam arti yang dimasukkan oleh firman Tuhan secara mendalam. Nah, itu ternyata ini mempertajam. Jadi kata parosuno mempertajam dengan cara menggosok di atas permukaan benda, menajamkan atau mengasah, menghasut atau menggusarkan. Jadi kayak orang yang sedang mengasah pisau. Jadi pemarah itu adalah orang yang menggosok. Jadi makanya kalau kemarahan itu artinya apa? Terjadi karena satu hal semakin dipertajam, semakin dipertajam gitu. Atau dengan kata lain, seakan seperti titik. Kalau orang Indonesia mungkin bahasanya lebih sulit. Seakan satu titik. Titik itu kecil, tapi kalau kita pelototi begini, seakan besar. Benar loh. Titik itu kecil, bahkan dari jauh kita nggak bisa lihat. Tapi karena kita mau semakin melihat titik itu, maka kelihatan besar. Itu. Nah, sama dengan ini, kalau pisau itu semakin dipertajam. Nah, itu jadi sama dengan cara masalah itu ya. Kemarahan itu karena digosok-gosok oleh perasaan sendiri, kata orang-orang lain, godaan iblis, ya. Yang lalu sudah selesai sebenarnya. Misalkan saya contohkan dengan masalahnya. Masalah A sebenarnya sudah selesai, ya. Sudah selesai masalah itu. Tapi suatu saat muncul lagi lebih besar. Kenapa? Digosok-gosok. Digosok-gosok makin sip. Itu gosip. Ya, jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sangat ini sekali ya. Jadi kemarahan itu muncul daripada dalam bahasa Indonesia digosok. Semakin digosok, makin diasah itu masalah itu makin diperuncing, makin emosi juga makin naik begitu ya. Benar. Jadi loh, udah selesai masalahnya kan kok sekarang bangkit lagi begitu. Karena ada banyak yang menggosok, bisa pikiran sendiri, yaitu bisa orang lain ngomong, terus bilang, oh iya, benar. Jadi logikanya juga makin masuk gitu. Oh iya benar. Wah, akhirnya udah jadi benar. Dikompori istilahnya kayak dikasih api udah. Sobong mas, makin meledak lah ya. Nah, meledaknya itu. Nah, misalnya masalah kasus B itu kecil sebenarnya. Kok jadi besar begini gitu? Kok bisa begitu? Nah, kadang-kala saya nggak mau mengatakan masalah ini kecil sebenarnya masalah besar. Akhir-akhir ini saya mulai berpikir begitu. Karena kecil bagi saya, orang lain belum tentu kecil bagi dia. Berbeda-beda setiap orang. Dan bagi dia besar, bagi kita kecil. Bagi kita besar, bagi dia kecil. Duh, masalah begitu aja Bapak. Duh, ini masalah besar tahu. Terus besar kecil itu menurut siapa akhirnya? Nah, menurut iblis sudah kalau digosok-gosok ya. Jadi maksudnya kembali lagi ya. Ini buktinya ya. Jadi arti setelah saya pelajari arti dari bahasa Yunani benar. Itu sesuatu yang digosok, diasah begitu. Semakin tajam, makin tajam. Dan itu semakin menyakitkan. Ya. Nah, apa penyebab kemarahan? Apa penyebab kemarahan? Itu banyak sekali ya. Jadi, suka mempertajam masalah. Gitu. Ya, yang tadi ya, yang gosok tadi. Perasaan ditolak atau dicuekin bisa marah. Perasaan ditolak itu bisa marah. Ya, udah misalkan nggak usah jauh-jauh pacaran, ditolak. Tadinya kita baik-baik aja sama dia. Baik-baik aja sama dia, tapi setelah putus dengan dia, bencinya bukan main. Nggak bisa, aduh, ini kalau udah ditolak, ini cinta ditolak, itu dukun bertindak gitu. Ya. Dukunnya udah tobat. Ya, dukunnya tobat, bagus itu. Berarti nggak ada lagi yang datang nanti ke dukun ya. Perasaan ditolak, dicuekin, itu bisa marah, ya. Emosi yang pendek, emosinya itu ada istilahnya emosi panjang itu artinya masih ada mau marah itu mau sampai ke sini dia masih harus melewati ini gitu. Kalau emosi pendek segini langsung udah selesai. Ada orang bilang itu sumbu pendek, sumbunya pendek begitu ya. Sumbunya itu pendek itu ada istilah gitu. Nah ini emosi yang pendek, tidak sabaran. Ya, 4, harapan yang tidak terpenuhi. Aku punya keinginan ini, nggak terpenuhi, marah. Benar loh, harapan yang tidak terpenuhi itu bisa makan marah. Bisa jadi marah bukan pada orang lain tapi pada diri sendiri. Kok gak berhasil ya? Bisa marah, bisa tuh, merasa jengkel pada diri sendiri bisa loh. Betul. Jadi marah kepada diri sendiri itu bahaya loh. Bahaya, bisa semangatnya nggak ada. Kenapa lo itu? Nggak tahu lah.
Apakah ada orang yang bilang enggak juga? Marah sama saya pada diri sendiri gitu. Bisa loh. Itu ada orang seperti itu ya. Terus harapan tidak terpenuhi kepada orang lain, dia mengharapkan seseorang seperti seharusnya begini, nggak terjadi. Oh, itu jengkel. Nah, itu yang banyak saya berusaha untuk menahan diri di sini. Mengharapkan begini tapi nggak jadi itu, aduh itu kadang-kadang sakitnya tuh di sini. Nah, itu harapan yang tidak terpenuhi ya ini. Nah, jadi ya ini bisa penyebab kemarahan terus dilihat. Ini egois, ingin menang sendiri ya itu. Ingin menang sendiri. Itu pasti itu marah kalau ingin menang sendiri. Nggak ada kan kalau seperti yang lalu kan kita bahas itu 2 minggu lalu win-win solution. Sama-sama diuntungkan ya. Sama-sama menang gitu. Ini sama-sama kalah siapa yang mau? Coba. Sama-sama kalah gitu. Ini sama-sama ini ingin menang sendiri tuh. Nah, makanya saya bilang soalnya operator itu berhubungan dengan yang lain ya. Seperti bata. Kalau bata saja yang ada, nggak ada semen, nggak bisa dibangun. Ditumpuki bata banyak ya, tinggal gini kayak ding, brok. Ya, harus ada semennya supaya bisa terhubung bata ini menjadi bagus gitu. Ada pasir. Nah, sebenarnya sama juga ketika membangun karakter itu berhubungan. Ini ingin menang sendiri. Kan yang lalu kita belajar apa? Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, jadi terus adanya pemimpin. Wah, ini saya baca, saya baca buku. Kenapa kok adanya pemimpin atau wasit itu bisa menjadi penyebab kemarahan? Pernah enggak kalau main bola gitu ya? Terus lihat itu, wasitnya bisa kejar-kejar itu. Indonesia terbiasa itu wasitnya kejar-kejar. Jadi kemarahannya itu kepada siapa? Bukan ke tim satu lagi, bukan. Wasitnya dikejar-kejar. Bisa jadi dua tim itu mengejar wasitnya. Saya baca ini kok bisa masuk ya pemimpin atau wasit itu bisa jadi ya, penyebab kemarahan. Iya. Karena yang menjadi tempat curahan kemarahannya sudah dia kan gitu. Suatu bangsa kalau gagal bangsa itu ya. Suatu bangsa misalnya seperti Indonesia. Gagal. Siapa disalahin? Presidennya, ya itu pemimpinnya kan. Oh, dulu memimpin begini ya itu. Makanya sekarang setelah saya baca ini, saya pikir oh iya, kalau saya disalahkan ya sudah masuk akal. Ya, emang ini salah satu penyebab kemarahan kok. Benar. Saya oh iya ya. Kalau saya jangan dimarahi, saya jangan jadi pemimpin, sudah. Jadi ketua misalnya, jadi pengurus. Jangan jadi pengurus atau jadi ketua kalau supaya jangan jadi objek, jadi tempat untuk kemarahan. Begitu loh, ternyata begitu. Jadi itu berarti itu ketika harus menjadi pemimpin, udah harus siap menerima resiko ini. Siap menerima resiko, kalau nggak siap menerima resiko ya jangan mau. Enak aja kalau jadi pemimpin nggak siap jadi tempat marahan gitu. Itu ada resiko di dalam suatu tanggung jawab, gitu ya. Nah, itu penyebab kemarahan ya. Apa ciri atau tanda dari tidak pemarahannya? Tidak mudah tersinggung, ya. Tidak lekas jengkel, ya. Apa-apa tersinggung. Orang bilang itu yang mudah tersinggung itu apa biasanya? Gambarannya, telinganya katanya tipis ya. Katanya, padahal sebenarnya nggak ada pengaruh. Itu hanya istilah saja. Itu telinganya dia tipis gitu. Kalau bilang telinganya tebal itu, ngomong aja nggak apa-apa, pasti nggak tersinggung. Sebenarnya sih bagi saya itu mungkin istilah tebal tipis itu karena mungkin dia nggak mendengar aja kalau tebal ya. Jadi ciri-ciri tidak pemarah itu tidak mudah tersinggung, tidak lekas jengkel ya. Terus yang ketiga, tidak cepat naik darah. Lalu tidak cepat gusar. Tahu gusar ya? Tidak cepat gusar itu kalau istilahnya itu orang duduk itu ya, seakan pantatnya itu seakan ada kayak nggak bisa duduk tenang gitu. Iya. Nggak bisa tentram itu tidak cepat gusar itu tuh contohnya. Lalu tidak hilang kendali. Nah ini tidak hilang kendali. Yang lalu khotbah di ibadah sore ya, tidak hilang kendali seperti setir itu loh. Naik mobil ya, nyetir mobil tiba-tiba setirnya hilang. Nah itu gambaran tidak hilang kendali. Ya itu gambarannya. Dan tidak hilang kendali. Artinya setir itu jangan hilang. Setir itu harus di tempatnya. Artinya kita yang mengendalikan emosi kita, bukan emosi yang mengendalikan kita itu. Iya. Jadi sering kali itu emosi yang mengendalikan kita. Marah terus. Tadi mau kok marah ya?
pernah pernah lihat itu apa, ada sebuah cerita guyonan ya. Jadi ada katanya diperiksa itu loh, otak mana yang paling banyak kosong, bangsa mana. Oh, bangsa Jepang diperiksa otaknya. Wih, ini kok banyak sekali yang habis begitu ya, banyak sekali yang habis. Oh, terus diperiksa orang Jerman. Wih, ini juga banyak yang habis. Nah, diperiksa orang Indonesia. Wih, kok jarang sekali nih ya kepake otaknya gitu. Jadi saya baca biar ini saya kasih juga di sini. Ternyata dia bilang, oh itu Anda harus tahu, karena orang Indonesia itu tidak mikir dulu. Dia langsung saja, tidak usah melalui otak. Jadi ngomong itu gak mikir dulu katanya. Ngomong baru setelah itu mikir. Duh, salah ya. Ya, saya gambarkan ya itu ya, ciri-ciri tidak pemarah itu tidak hilang kendali. Misalnya itu kayak gini, kayak mobil ya, mobilnya yang menguasai kita loh. Saya mau ke kiri ke kanan, kan bingung kita. Ini mobil atau saya yang punya mobil ini ya? Gitu. Nah seperti itu gambaran. Kita kadang-kala tertawain hal-hal seperti ini, tapi kadang-kala saya melihat diri saya, iya ya. Kadang-kadang ada hal-hal seperti itu aneh kan gitu jadi. Mulai lagi kembali gitu, mentertawakan. Seperti tadi, gambaran tadi, seperti seorang ibu melihat anak kecil, ini marah mau ngapain? Dilihatin aja dia marah itu, aduh, marahmu seperti apa sih? Kamu pernah lihat anak kecil itu ya? Anak kecil kok marah dia mau pukul kita ya? Gini kan aja kepalanya, pegang kepalanya gitu. Pegang kepalanya dia kan ngapain coba? Dia kan gini. Gak sampai-sampai. Dia mau nendang juga, kepalanya ya pegang begini. Tapi jangan lakukan yang kebajikan masing-masing. Anak bajikannya. Ada CCTV-nya, lihat itu CCTV ini. Ngapain itu? Ngajari Pak Baktia. Nanti ditelepon. Pastor. Ya, oke. Ayo ciri-ciri dari pemarah, oke ya. Apa akibat dari pemarah? Nah kita lihat sekarang akibatnya ya. Ciri-ciri yang tadi sudah kita lihat ya, bisa tertawain pemarah itu ya. Nah sekarang apa akibat dari pemarah itu ya? Nah ini ya, ada dua itu. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Jadi si pemarah itu membangkitkan pertengkaran. Jadi kalau ada di situ gampang ada pertengkaran, gampang melihatnya. Di situ berarti ada si pemarah. Kalau di situ tuh banyak pertengkaran, langsung aja gampang melihatnya. Di situ berarti ada si pemarah ini kita. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi kalau dalam satu keluarga juga terjadi sedikit pertengkaran, dia salah satu siapa sih yang menjadi si pemarah di sini? Dalam keluarga juga, dalam kelompok, dalam apapun, ya relasi. Lihat ini, kata firman Tuhan. Kita kali ini belajar dari Amsal banyak ya. Nah, di Amsal yang ke-21 dikatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Dan saya tidak melihat ini sebagai terhadap penekanan ya. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Yang saya lihat poinnya adalah membuat orang tidak nyaman. Ya, membuat orang tidak nyaman. Kalau misalnya kita tinggal sama orang-orang tertentu yang di situ banyak pemarah, apa senang kita? Kita pulang selalu tensi kita tinggi. Aduh. Setiap saya ke situ kok aneh, rasanya kok hatiku gak enak di situ ya. Ini emosiku selalu capek rasanya gitu. Iya loh. Nah ini dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun. Di padang gurun itu kan padahal panas ya. Jadi istilahnya itu panasnya padang gurun, sulitnya air minum lebih mengerikan dengan kalau tinggal dengan orang yang suka bertengkar dan pemarah. Ya loh, itu pernah tak mengalaminya, maksudnya tinggal dengan orang yang suka, aduh lebih baik saya tinggal di luar begini daripada tinggal dengan dia gitu. Nah itu tuh. Jadi membuat orang akibat dari gampang marah lah, membuat orang tidak nyaman. Jadi kalau ada tidak nyaman Anda di situ, coba lihat ada nggak di situ penyebab selalu pertengkaran. Si pemarah salah satunya di situ penyebabnya ya. Oke. Lalu membuat orang lain jadi pemarah. Nah ini, jangan berteman dengan orang yang lekas
gusar, jangan bergaul dengan pemarah. Saya lihat poinnya adalah membuat orang lain jadi kalau ada pemarah di situ, gampang nanti di situ akan dipengaruhi. Ya, dia akan dipengaruhi. Jadi banyak pemarah di situ nanti. Ada satu buku namanya The Healing and Disease. Ini buku ini jadi marah 5 menit saja. Imunitas tahu ya, sistem ketahanan tubuh itu ya, kekebalan tubuh itu, kita akan mengalami depresi selama, bayangin 5 menit aja kita marah, 6 jam kekebalan kekuatan tubuh kita itu akan berkurang. Mudah tersinggung maka akan cenderung terkena penyakit insomnia, itu apa, susah tidur. Kalau mudah tersinggung, ya, itu tadi yang istilah itu telinganya tipis itu susah tidur itu. Kenapa? Karena dia akan masuk akal sih, dia mau tidur dia masih mikiri, oh kok gitu tadi. Tidur ya, karena dia selalu masih jengkel terus begitu. Suka negatif thinking ya, maka akan mudah kenapanya? Sulit mencerna. Jadi waktu makan tuh sulit mencerna itu kenapa? Ini negatif thinking selalu. Jadi negatif thinking, dia pikirkan ini makanan ini negatif thinking, oh pasti ada sesuatu. Mana mau dia mencerna? Itu tadi dari Alkitab, ini dari dunia kesehatan. Dari dunia kesehatan ternyata mempengaruhi kita. Ya, 5 menit marah, 6 jam imun kita mengalami depresi, tekanan. Itu depresi itu lebih daripada stres. Ya, di atas stres itu adalah depresi. Hampir kita semuanya punya stres kok. Ya, cuman yang depresi itu gak semua orang. Ya, kalau stresnya itu udah berlebih nanti itu namanya depresi. Ya. Oke, apa tips? Kita belajar sekarang tipsnya lah ya, supaya kita tahu ya. Pertama, ya berdoa. Saya tetap melihat bahwa poin pertama itu yang paling kuat adalah berdoa kepada Tuhan. Karena kita tidak sanggup kok. Kita tidak sanggup kalau tidak mengandalkan Tuhan ya. Diampuni mungkin karena selama ini masih bisa lekas marah. Lalu diberikan kemampuan untuk menjadi orang yang tidak pemarah, ya. Berkata-kata dalam hati. Nah ini ya, Alkitab itu unik sekali. Dia mengatakan bahwa sama sekali bukan dikatakan tidak boleh marah, ya. Dalam Alkitab itu ada pemarah itu lekas marah, ya. Nah, kalau katakan biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat. Bagaimana caranya Bapak marah tapi tidak berbuat dosa? Lihat ini. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, tempat tidur ya. Jadi seperti orang ini. Aduh, jengkel sebenarnya. Dalam hatinya. Kalau bahasa sinetron Indonesia kan bisa gitu kan, keluarkan kata-kata aja kan. Walaupun dia sebenarnya dia begini, keluar kata-katanya. Jengkel aku sebenarnya sama dia. Nah, sinetron Indonesia kan begitu. Jengkel aku sama dia, tapi ya sudah, mau bagaimanapun ya. Nah itu, jadi itu katanya nggak berbuat dosa loh. Kenapa dia nggak berbuat dosa? Karena dia nggak langsung berhadapan dengan orang. Dia juga tidur kan, nggak mungkin tidur itu merusak barang. Jengkel aku wah, itu namanya bukan tidur. Ada orang begitu loh. Marah itu dia nggak marah sama orang, tapi barang-barang dihancurin. Oh itu hati-hati. Karena nggak bisa kok kita nggak marah. Pada kenyataannya kita bisa marah. Tetapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita? Salah satunya adalah gini. Apalagi kita berbuat dosa dalam marah kita. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dia tetaplah diam. Mungkin agak gusar-gusar, tapi dia sampai nggak ngomong. Majikanmu nanti bisa marah itu. Ngapain itu? Ya, tetaplah diam. Apalagi lebih baiknya itu berdoa, mengutarakan kepada Tuhan kemarahan itu tadi. Makanya di poin pertama selalu saya mengatakan berdoa. Tapi kalau kita memang sulit waktu itu, kan sulit ya. Orang lagi marah-marah terus berdoa, sulit ya kadang-kadang. Nah, tapi kalau nggak bisa pun berdoa, ya ini lakukan. Ya, nah, jangan sampai di tempat tidur lalu telepon, ya kamu ya di tempat tidur tapi nggak diam, itu namanya. Ya, nggak diam itu namanya. Oh, kata kita di tempat tidur tapi oh bisa telepon berarti. Kamu kurang ajar bu. Sama aja itu nggak diam namanya. Oh diam. Wah, berarti ini SMS. Itu artinya pasif, ya. Pasif itu pasif nggak aktif. SMS-an, WhatsApp-an itu pasif, aktif, ya.
Ya, tulis status, ya itu aktif itu. Ya kan aktif kan. Pasif ini, pasif. Ya, online itu aktif berarti kan, kata lainnya. Ya. Malah di Facebook ya, aduh, janganlah ya. Nanti Facebook jadi suatu saat marah itu. Facebook bisa suatu saat bisa marah. Apa kamu? Ini aku jadi tempat sampah kah? ya, tetaplah diam ya. Itu kata firman Tuhan ya, berkata-kata dalam hati dan tetaplah pasif. Oke? Nah, yang terakhir tipsnya adalah ini. Tipsnya adalah jangan bergaul. Ya itu tadi sudah katakan. Amsal 22-24 itu jangan berteman dengan orang yang lekas, gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kenapa kepada pemarah dia mengatakan dengan kata bergaul? Karena beda dengan berteman. Kalau berteman mungkin kita berteman semua, tapi kok bergaul itu dia hidup dengan orang itu terus menerus gitu, sering dengan orang itu bergaul. Ya, kalau berteman ya kita berteman. Karena kan TTM itu teman tapi mesra. Sekarang kita bikin teman tapi tidak bergaul ya, TTB, teman tapi tidak bergaul. Supaya ini jangan kebiasaan yang baik dari kita dirusak oleh kebiasaan buruk orang lain. Proyek ketaatan, ya saya pikir proyek ketaatan tetap seperti yang semula. Kita tetap mengerjakan buku karena akhir-akhir ini ya karena sempat saya udah beritahukan ke gereja lain juga. Mereka bilang, Pak, nanti kita akan adakan loh gereja kita, tapi program yang baru itu digunakan. Saya akhirnya tunda dulu karena nggak bisa. Nanti juga sama, nanti dilihat orang lain lagi kan. Kalau kita bukan ingin dilihat orang lain, itu di hari itu kan untuk diri sendiri supaya melihat, perkembangan saya begini gitu, bukan jadi dihakimi orang lain gitu. Ya, berarti menggunakan biasa pakai Android ya. Nanti tetap alamat email tetap diingat ya, supaya kami bisa nanti saat-saat kalau sudah selesai kami langsung bisa daftarkan ya.